tengah hiruk pikuk banjir yang mulai meninggi, Nuh berusaha memanggil anaknya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Ia memohon agar anaknya ikut naik ke atas bahtera dan tidak tetap bersama orang-orang yang membangkang. Momen itu justru menjadi salah satu panggilan paling pilu yang pernah ia lontarkan. Namun anaknya berdiri di atas sebuah bukit yang mulai dikepung air hanya dengan membalas dengan keyakinan keliru. Ia berkata bahwa ia akan mencari perlindungan di sebuah gunung tinggi, yakni tempat itu bisa menyelamatkannya dari air yang terus naik. Nuh memejamkan mata, menyadari tak ada tempat berlindung dari keputusan Allah. Dalam sekejap, gelombang datang dan anak itu hilang dalam air yang bergejolak. Bukan hanya seorang nabi yang diuji, tapi juga seorang ayah yang kehilangan. Pesan dari Allah begitu dalam. Keselamatan bukan tentang darah dan keturunan, tapi tentang iman yang menyelamatkan hati. Seorang anak bisa terpisah dari ayahnya bukan karena jarak, tapi karena pilihan. Acara ini dipersembahkan oleh... Seringkali kita merasa meeting dengan atasan jauh lebih mendesak daripada waktu kita untuk menemui Sang Pencipta. Iktikaf adalah momen menepi dari hiruk-pikuk dunia. Namun, kenapa deadline seringkali kita jadikan tameng untuk lari dari komitmen ibadah? Dunia takkan ada habisnya jika terus dikejar. Jangan sampai kesibukan di dunia justru membuat kita kehilangan ketenangan spiritual. Jadi, manakah yang lebih mendesak untuk segera dituntaskan? Mengejar target di dunia atau menjemput ketenangan di atas sajadah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu di sini, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga sehat dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tema kita hari ini bagus banget. Apa itu? Kita akan bicara tentang iktikaf. Banyak problemnya antara lain banyak orang yang pengen iktikaf tetapi tidak semua punya waktu yang leluasa. Mungkin dia sibuk ngantor, lembur sehingga tidak bisa iktikaf. Gimana solusinya Ustadz? Mau tahu? Simak baik-baik. Yang pertama, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan kita untuk melakukan i'tikaf lebih-lebih di akhir bulan suci Ramadan. Dan ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Mestinya kita harus mengusahakan setidaknya kita menyempatkan waktu untuk i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikabarkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bu. Hidup. Nabi melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar. Dan bagaimana cara mencarinya? Salah satunya bil i'tikaf, dengan cara melakukan i'tikaf. Pertanyaannya, tidak semua orang punya waktu untuk i'tikaf. Bagaimana? Poin yang kedua. Sebenarnya pertanyaan ini tidak akan muncul kalau kita memahami fikih i'tikaf. I'tikaf itu ibu-ibu tidak serumit yang kita bayangkan. I'tikaf tidak mesti duduk berjam-jam sampai nginep di masjid. Enggak mesti. Kalau bisa bagus, tetapi kan tidak semua orang punya kondisi waktu yang sama. Dalam fikih, i'tikaf itu sudah dihitung i'tikaf kalau ibu berdiam diri di masjid. Berapa ukuran berdiam diri di masjidnya? Minimal seukuran 3 kali tumak ninah dalam sholat. Ibu tahu tumak ninah? Tumak ninah itu jeda antar rukun di dalam sholat. Saya ruku, selesai ruku i'tidal. Tidak boleh ruku i'tidal tidak dipisah, mesti dipisah. Namanya tumak ninah. Tumak ninah itu kira-kira seukuran 2 detik lah. Artinya kalau ibu sudah semenit duduk di masjid berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat i'tikaf, ibu suci, tidak junub, memelihara wudu, sebentar saja duduk, secara fikih ibu sudah dihitung melakukan i'tikaf. Tapi ini i'tikaf yang paket hemat. Halo, Assalamualaikum. Salam. Jadi orang yang kerjanya sibuk, lembur, kira-kira dengan pemahaman i'tikaf seperti ini, mestinya dia bisa i'tikaf nggak? Bisa, karena i'tikaf tidak perlu nginep, i'tikaf tidak perlu berjam-jam. I'tikaf dalam paket yang hemat bisa hanya 5 menit. Masa 5 menit nggak bisa? Sambil masuk masjid, mau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat isya, sambil niatin i'tikaf, karena niat bisa dirapel dalam beberapa konteks ibadah. Jadi masuk masjid sambil niatin i'tikaf, dengerin ceramah tarawih sambil niatin i'tikaf, mau sholat witir di masjid niatin i'tikaf, sudah i'tikaf. Gampang gak? Selesai itu lembur lagi kerjanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang ada pertanyaan ibu-ibu, mangga. Saya Ustadz. Silahkan ibu. Iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Yetri. Saya dari Majelis Taklim Cikarang. Pak Ustadz, saya seorang pedagang ya, pedagang di pasar malam. Nah, di saat 10 malam terakhir itu teman-teman saya, tetangga saya, dia beriktikaf ke masjid sedangkan saya berdagang. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ustadz, saya berdagang itu untuk memenuhi keluarga, apakah di berdagang itu saya akan mendapatkan iktikaf juga seperti teman-teman saya yang berada di masjid? Itu aja dari saya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Mau itikaf tetapi harus berdagang, cari cuan, ya Bu ya? Cari apa Bu? Apa nih Bu? Jari. Nah, perlu diketengahkan. Ibadah tuh maknanya luas. Bukan hanya ritual sholat, duduk di masjid. Tidak, ibadah tuh maknanya luas banget spektrumnya. Kata Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, ibadah itu adalah sesuatu yang menundukkan nafsu dan membuat Allah ridha.
Artinya selagi kita tidak melanggar syariat Allah, menundukkan nafsu dan membuat Allah ridho, namanya ibadah. Jika demikian, berdagang pun bisa ibadah. Jika berdagangnya sesuai syariat, tidak spekulatif, ribawi, tidak menzolimi orang, dan cari nafkahnya karena memang Allah yang perintahkan supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa berpendidikan. Ibadah. Siapa yang bilang kerja bukan ibadah? Ibadah. Jika demikian, iktikaf ibadah, kerja juga ibadah. Amrul mubah yasirul qurbah bin niyah, kata para ulama. Sesuatu yang sederhana bisa berubah menjadi luar biasa kalau niatnya luar biasa. Ibu cuma minum air, sederhana nggak? Sederhana banget. Tapi kalau minum air itu diniatkan supaya kuat puasa, minum sahur, kira-kira hebat nggak tuh pahalanya? Pahala dan jadi ibadah gara-gara cuma minum air. Tapi ada orang yang minum air juga, tapi niatnya bukan ibadah, dia cuma dapat minum airnya, tidak dapat pahala ibadahnya. Jadi iktikaf salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara menghidupkan malam akhir Ramadan. Bagaimana kalau dia seorang satpam, mesti begadang malam? Ya Rob, kalau semuanya hanya dinilai iktikaf, satpam tidak bisa dapat Lailatul Qadar. Padahal Nabi bersabda ada 3 mata yang tidak masuk neraka. Salah satunya adalah ainun harasat fisabilillah, mata yang diajak berjaga malam di jalan Allah. Satpam tidak tidur menjaga aset orang, itu ibadah. Dan mencari nafkah untuk istrinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.